Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulkan Erlando, guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Kalianda. Merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BC2, LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240311704004. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 AKL 1 dengan metode pembelajaran yaitu problem based learning. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Alhamdulillah, kalau misalkan kita hadir semua. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin menanya kabar terlebih dahulu kepada kalian. Kalau Bapak bertanya bagaimana kabarnya, kalian jawab bagaimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu ya? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terlihat begitu semangat pada siang hari ini. Tentunya dengan materi kita hari ini yang Bapak rasa relate dengan kehidupan kita. Karena yang namanya itu belajar, tentunya kita harus bersemangat. Karena kalau kita nggak semangat, ya pasti ilmu yang didapat nggak akan masuk ke dalam otak kita. Jadi yang pertama itu harus semangat dulu. Kemudian, coba perhatikan yang ada di depan ini. Nah, ini terkait pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mahabbah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Berdiri. Yang dimaksud dengan mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan khauf? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Sambil berdiri. Berarti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa kurang sempurna dalam mengabdi kepadanya. Ya, artinya khauf itu mempunyai rasa takut. Karena kita tuh merasa dalam mengabdi kepada Allah itu merasa ada yang kurang. Kemudian, yang ketiga. Apa yang anak-anak ketahui tentang tawakal? Ada yang mau menjawab? Silakan. Sikap tawakal ialah sikap yang menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT setelah berusaha dengan keras. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke,
Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis hakikat mahabbah, tawakal, dan khauf. Oke. Masuk ke dalam kegiatan inti yaitu orientasi masalah. Coba perhatikan masalah yang pertama ini. Siapa yang ingin membaca masalah yang pertama? Ya. Silakan. Orientasi masalah. 1. Seorang hamba yang mengalami cobaan berat dalam hidupnya, mungkin kehilangan orang yang disayangi atau menghadapi kesulitan dalam hal pekerjaan. Dalam kesulitan tersebut, dia sangat terpukul dan hampir putus asa, dan merasa Allah itu nggak adil, dan Allah itu nggak sayang, nggak cinta sama hambanya karena selalu diberi ujian dan cobaan terus-menerus. Nah, bagaimana membantu seorang hamba tersebut untuk mengatasi permasalahan? Coba kaitkan atau hubungkan dengan materi kita hari ini. Ya, itu masalah yang pertama. Kita lihat permasalahan yang kedua. Siapa yang ingin membacakan masalah yang kedua? Ya, silakan. Sambil berdiri. Ya. 2. Seorang siswa merasa cemas menghadapi ujian sekolah, kehilangan motivasi, dan putus asa terhadap lomba yang pernah ia ikuti. Padahal ia sudah berusaha dan berdoa tetapi tetap hasilnya tidak sesuai yang diinginkan olehnya. Nah, bagaimana membantu siswa tersebut untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Coba kita kaitkan atau hubungkan dengan materi hari ini. Oke, itu permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga. Nah, ini narasinya agak lumayan panjang. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. 3. Seorang hamba yang terus berusaha menjaga dirinya dari dosa. Misalnya, seseorang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah, namun dalam hatinya selalu ada ketakutan terhadap kemungkinan tidak diterimanya amal ibadah atau adanya dosa-dosa yang tidak ia sadari. Seorang hamba yang merasa takut akan merasa gelisah ketika tidak mengerjakan ibadah dengan sempurna atau ketika ia tergoda untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah meskipun hal tersebut tampaknya kecil. Nah, bagaimana membantu seseorang hamba tersebut untuk mengatasi permasalahan? Coba kaitkan permasalahan ini dengan materi hari ini. Oke. Ada 3 permasalahan yang harus anak-anak cari tahu jawaban dan solusinya. Tentunya masalah ini harus Bapak bentuk kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Karena dari ketiga masalah ini, itu yang pertama ada kaitannya dengan mahabbah, yang kedua itu ada kaitannya dengan tawakal, yang ketiga ada kaitannya dengan khauf. Karena di sini ada konteksnya takut. Jadi Bapak akan membentuk 3 kelompok untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah gabung. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Silakan untuk sama-sama per kelompoknya mendiskusikan terkait permasalahan yang ada di poin 1, 2, dan 3. Tapi sebelum kalian mencari jawaban solusi, Bapak sedikit menjelaskan, menerangkan sedikit terkait mahabbah, tawakal, dan khauf. Biar ada pandangan terkait masalah yang akan dihadapi. Nah, ini mahabbah, yaitu cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Tadi sudah disebutkan bahwasannya cinta yang paling tinggi itu merupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada cinta yang lain yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama apa? Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Allah yang pertama adalah kita mencintai Rasulullah. Dengan cara apa kita mencintai Rasulullah? Dengan cara sholawat. Kemudian yang kedua, tanda cinta kepada Allah, mencintai Al-Quran. Dengan cara apa? Mengaji, membacanya, menghafalnya, mengamallah, itu yang paling penting. Mengamalkan. Kenapa? Kalau hanya membaca saja, anak kecil pun bisa. Tapi kita belum tentu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Pak, berarti kalau masih ada yang berbuat dosa, dia nggak cinta dengan sama Allah. Iya, betul. Cintanya hanya setengah-setengah. Dia hanya mencintai dunia, tapi tidak mencintai akhirat. Dunia, terus dia dikejar. Tapi akhiratnya lupa. Harusnya harus seimbang, antara dunia dan akhirat harus seimbang. Kemudian, yang keempat yaitu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah seperti itu. Kemudian, tawakal. Tawakal tadi artinya apa? Berserah diri. Kita itu haruslah berusaha terlebih dahulu. Jangan dari awal pasrah aja hidupnya sama Allah. Hidup ini jalan aja, ngalir aja kayak air yang di sungai. Bermuaranya di mana, disitulah kita berhenti. Kan enggak. Konsep tawakal harus diawali dengan ikhtiar atau berusaha. Kemudian berdoa juga, jangan lupa. Udah ikhtiar, udah berdoa, hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Seandainya enggak sesuai dengan apa yang kita mau, kayak yang ada tadi di masalah, kecewa wajar dong, namanya manusia kan kecewa. Cuma jangan sampai kita merasa putus asa, nggak mau lagi nyoba, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi latihan. Karena apa? Udah putus asa duluan. Percuma, usahanya udah, doanya udah, tapi hasilnya nggak didapat. Ada yang seperti itu. Kita jangan seperti itu seharusnya. Itu konsep dari tawakal. Nah ini, tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Itu. Jadi nggak pasrah gitu aja kita. Kemudian, khauf. Tadi apa? Khauf itu? Takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nih. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah dapat berupa. Yang pertama, apa ini? Rasa takut tidak diterima taubatnya. Ada yang pernah merasa nggak diri kita ini? Ketika habis berbuat dosa, terus minta ampunan, berdoa, kita bilang diri kita, kira-kira dosa gue ini diampuni nggak? Ada yang pernah kayak gitu dalam diri kita? Pernah. Bapak aja pernah kayak gitu kok. Ketika berdoa, ya Allah, kira-kira diampuni nggak ya dosanya? Banyak dosanya, gede. Gunung aja gede, kalah gede gunung. Pokoknya sedunia dosa. Dia ngerasa, tapi ya itu tadi. Kita kalau berdoa ya kita yakin aja bahwasannya Allah itu Maha Pengampun. Yang kedua, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh. Kemudian yang ketiga, takut akan mengikuti hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya yang namanya hawa nafsu. Tapi yang namanya manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan hawa nafsunya yang mengendalikan manusia. Itu bahaya. Kemudian selanjutnya, takut tertipu oleh gemerlap duniawi. Kemudian, takut terperosok ke dalam jurang maksiat.
Minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait perbuatan zina. Masuk ke dalam jurang maksiat. Kemudian, takut atas siksa kubur. Kemudian, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah. Nah, ini, setiap manusia punya kesibukan masing-masing. Seperti kalian, siswa misalkan belajar. It's okay, nggak apa belajar jojong. Main game. Jojong nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kepada Allah. Itu yang jadi problem. Yang jadi masalah. Nggak ada kan larangannya anak di bawah usia 20 tahun nggak boleh main game. Nggak ada. Orang Islam nggak boleh main game. Nggak ada aturan. Tapi harus jangan sampai kita melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah. Kemudian, yang selanjutnya, takut mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Ini ada tanda-tanda yang takut kepada Allah. Coba dibaca satu orang. Yang mau baca? Ya, silakan. Ambil berdiri. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Oke. Coba kita perhatikan 6 poin yang ada di sini. Tanda-tanda manusia itu takut kepada Allah. Ada nggak yang udah pernah kita lakuin ini? Nomor 5, menjauhi makanan haram. Ya, pasti. Nomor 5 ini kita udah tahu lah. Pasti Bapak rasa kita semua yang ada di kelas ini, yang ada di ruangan ini, semuanya menjauhi yang namanya makanan maupun minuman haram. Kalau yang lain-lainnya nanti kita sambil jalan kita lakuin. Oke? Oke. Nah, sekarang silakan diskusikan permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan tadi. Silakan didiskusikan. Pakai ini loh. Ini ya. Ini loh ini. Nah, itu. Oh, ini ya. Nanti udah siap ya buat majunya ya. Siapa diri yang maju? Udah dibagi ya. Biar satu aja. Moderator. Sekaligus moderator sekaligus menjelaskan. Udah tinggal tadi kan tinggal dibagi sih bagian ini bagiannya begini. Kalau kali ini aja kalian tulis yang punya kalian aja yang dibagi. Kalian lihat sendiri. Saya bagian ini bagian ini. Ini siapa yang memberikan tanggapan tentang kelompok? Mana ya? Oke, sudah? Sudah belum? Kelompok 1, 2, dan 3 udah beres diskusinya? Oke, kalau sudah silakan kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan terkait permasalahan yang pertama. Nanti kelompok lain silakan untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Silakan, kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan seorang hamba yang mengalami cobaan berat dalam hidupnya. Mungkin kehilangan orang yang disayangi atau menghadapi kesulitan dalam hal pekerjaan. Dalam kesulitan tersebut, dia sangat terpukul dan hampir putus asa dan merasa Allah itu gak adil dan Allah itu gak sayang, gak cinta sama hambanya karena selalu diberi ujian dan cobaan terus-menerus. Nah, bagaimana membantu seorang hamba tersebut untuk mengatasi permasalahan? Soal tersebut akan dijawab oleh Adim, Eka, dan Alfaiz. Kepada mereka saya persilakan. Jawabannya, memang ketika seseorang menghadapi cobaan berat dalam hidupnya, seperti kehilangan orang yang disayangi atau menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, rasa terpuruk dan putus asa bisa datang begitu saja. Perasaan tidak adil dan banyak ujian datang bertubi-tubi ini adalah hal yang wajar dalam kondisi manusia, karena rasa sakit dan penderitaan bisa membuat kita merasa terasing. 1. Ujian adalah bagian dari kehidupan. Ujian dalam hidup ini adalah hal yang pasti dan bukan berarti Allah tidak sayang. Bahkan ujian itu adalah tanda bahwa Allah mempercayai kita untuk menghadapinya. Setiap cobaan yang datang adalah kesempatan bagi seseorang hamba untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. 2. Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Ini mengingatkan kita bahwa segala ujian yang diberikan kepada kita adalah sesuai dengan kemampuan. Allah tahu seberapa kuat kita dan Dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan untuk menanggungnya. Meskipun terasa sangat berat, sesungguhnya kita memiliki kekuatan untuk melewatinya. 3. Percaya akan hikmah di balik ujian. Kita perlu meyakini bahwa setiap ujian yang datang pasti ada kebaikan yang akan kita dapatkan darinya. Meskipun tidak segera kita pahami, bisa jadi ujian tersebut mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita lebih sabar, atau memperbaiki karakter kita. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya, silakan. Berarti kalau kita sedang diberi ujian dan cobaan dalam hidup, kita harus menerima ujian dan cobaan tersebut. Terus kita jangan langsung suudzon sama Allah bahwa Allah tidak cinta dan sayang sama kita. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih untuk tanggapan atau pertanyaannya. Izin menjawab. Iya, benar sekali. Justru ujian dan cobaan itu bagian dari kehidupan kita. Dan setiap manusia pasti punya ujian dan cobaannya sendiri-sendiri. Dan sebaiknya kita sebagai manusia harusnya memperbanyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan cobaan merupakan bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan kedua, yaitu seorang siswa merasa cemas menghadapi ujian sekolah, kehilangan motivasi dan putus asa terhadap lomba yang pernah ia ikuti. Padahal ia sudah berusaha dan berdoa, tapi tetap hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan olehnya. Nah, bagaimana membantu siswa tersebut untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Coba kaitkan atau hubungkan dengan materi kita hari ini.
Berikut adalah beberapa cara untuk membantu siswa yang sedang merasakan hal tersebut dengan mengaitkannya dengan materi kita sebelumnya. 1. Menerima dan memahami ujian sebagai bagian dari proses. Seperti yang sudah kita bahas, ujian bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapinya. Ujian ini bisa dilihat sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan hanya sekedar sesuatu yang harus dicapai dengan hasil tertentu. Dalam Islam, tawakal berserah diri kepada Allah adalah penting. Setelah berusaha dan berdoa, tawakal berarti menerima hasil apapun dengan lapang dada. Yakin bahwa apa yang Allah tentukan adalah yang terbaik untuk kita. 3. Belajar dari setiap pengalaman dan kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Di dalam setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Dan dengan sabar, kegagalan itu bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Menguatkan hati dengan doa dan dukungan. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan kepada siswa tersebut, "Saya tahu kamu sudah berusaha dengan keras dan berdoa, namun terkadang Allah memberikan kita hasil yang berbeda dengan kita yang diharapkan karena Dia ingin belajar lebih banyak, tumbuh yang lebih kuat, dan siap untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Ini bukan akhir dari perjalananmu, tapi bagian dari proses menuju sukses yang lebih besar." Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang memberi tanggapan? Ya, silakan dari kelompok 3. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan kelompok 2 tadi, konsep tawakal itu manusia harus berusaha dulu dengan sekuat tenaganya, lalu berdoa, dan terakhir tawakal. Begitu ya? Iya, betul. Berarti saya selama ini salah. Konsep tawakal menurut saya, ya udah pasrah aja segala kehidupan ini sama Allah, tanpa diawali ikhtiar dan usaha dan berdoa. Oke, makasih. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan ketiga, yaitu kaum. Seorang hamba yang terus berusaha menjaga dirinya dari dosa, misalnya seseorang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah, namun dalam hatinya selalu ada ketakutan terhadap kemungkinan tidak diterimanya amal ibadah, atau adanya dosa-dosa yang tidak ia sadari. Seseorang hamba yang merasa takut akan merasa gelisah ketika tidak mengerjakan ibadah dengan sempurna, atau ketika ia tergoda untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah, meskipun hal tersebut tampaknya kecil. Nah, bagaimana membantu seseorang hamba tersebut untuk mengatasi permasalahan? Coba kaitkan permasalahan ini dengan materi hari ini. Rasa gelisah dan takut yang dirasakan oleh seseorang yang terus berusaha menjaga dirinya dari dosa, tetapi merasa belum cukup sempurna dalam menjalankan ibadah atau takut amalnya tidak diterima, adalah perasaan yang sangat mendalam dan sering dialami oleh banyak orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perasaan ini muncul karena adanya kesadaran bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari kekurangan dan dosa, meskipun berusaha untuk melakukan yang terbaik. Namun, untuk membantu seseorang yang merasa seperti ini, kita bisa mengaitkan beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya dalam materi kita, untuk memberikan ketenangan dan pemahaman bahwa ketakutan ini bisa dihadapi dengan cara yang bijak. Berikut adalah beberapa cara yang bisa membantu. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan tidak akan mengabaikan usaha hambanya yang tulus. Rasa takut atau gelisah terhadap dosa yang mungkin kita lakukan harus disertai dengan rasa harapan akan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perasaan takut dan harapan sebagai bagian dari ibadah. Dalam Islam, ada konsep khauf takut dan raja, harapan yang seimbang. Kita harus takut akan dosa dan hukuman Allah, tetapi kita juga harus berharap akan ampunan dan kasih sayangnya. Rasa takut
terhadap dosa ataupun ketakutan, amal tidak diterima seharusnya, tidak berujung pada keputusan, tetapi menjadi dorongan untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjaga ketulusan hati dan konsisten. Jangan biarkan rasa gelisah itu menghalangi kita untuk terus beribadah. Justru ketulusan dalam beribadah meskipun terkadang kita merasa ada kekurangan. Allah lebih melihat kepada hati dan usaha kita daripada hasil yang sempurna. Konsisten dalam beribadah meskipun langkah kecil lebih dicinta oleh Allah daripada amal yang dilakukan dengan ria atau sekedar mencari hasil yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicinta oleh Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Ya, penyampaian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikannya? Dan kelompok 1, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan. Tadi, khauf itu artinya takut kepada Allah. Dan dijelaskan juga, tadi ketakutan terbesar manusia adalah ketika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari kelompok 3 ini, pikiran saya terbuka bahwa hal wajar sebagai manusia adalah rasa takut tidak diterima amalnya, tidak diterima taubatnya. Tapi kita pun sebagai manusia yang beriman bahwa kita juga harus yakin bahwa Allah akan menerima amal kita selagi kita terus berada di jalan yang Allah sukai. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat. Oke, semua fokus ke depan dulu. Tadi bahwasannya sudah dijelaskan kelompok 1, 2, dan 3 terkait materinya tentang mahabbah, tawakal, dan khauf. Tentunya Bapak di sini ingin memberikan penguatan sedikit terkait materi hari ini, bahwasannya kita sebagai umat muslim, orang Islam, seharusnya kita memang sudah sepantasnya, sudah seharusnya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, taat semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalaupun seandainya kita sudah ngelakuin hal yang dilarang oleh Allah, ya kita sebisa mungkin cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mengucap istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Kemudian kalau seandainya pun dari kalian ada yang merasa putus asa, merasa sedang malas untuk belajar, ya memang seharusnya konsep tawakal tadi seperti itu. Manusia itu tugasnya hanya berusaha dan berdoa. Terkait hasilnya apa nanti, entah itu baik ataupun tidak, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hasilnya baik, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau hasilnya tidak baik, ya kita alhamdulillah juga. Kenapa? Karena mungkin Allah pengen melihat kita itu lebih keras lagi belajarnya, lebih keras lagi usahanya. Kenapa? Takutnya dikasih sukses langsung, takutnya apa? Sombong. Makanya ketika kita gagal, kita introspeksi diri dulu. Kira-kira kayaknya ada yang salah nih dalam usaha saya. Entah usahanya yang salah, ataupun doanya yang masih kurang. Plus ibadahnya juga. Allah pengen ngeliat lagi ibadahnya, ikhtiarnya, doanya lebih keras. Karena usaha yang keras pasti hasilnya pun sesuai. Kemudian terkait khauf ataupun takut tadi. Tadi Bapak di awal sudah Bapak bilang, wajar seorang manusia merasa takut ketika tobat yang nggak diterima, ibadah yang nggak diterima. Tapi kita jangan bersuudzon sama Allah.
kita udah banyak dosa, kira-kira diampunin nggak ya dosanya? Setiap hari ngelakuin maksiat, setiap hari ngelakuin dosa, setiap hari ngelakuin ninggalin sholat. Tapi kalau kita ingin benar-benar sungguh-sungguh bertobat, pasti Allah Maha Pengampun. Kita selalu berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap Allah. Itu terkait dari materi kita hari ini. Kemudian kita sudah ada di kegiatan penutup. Bapak rasa dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah berjalan dengan baik terkait presentasinya. Kemudian terkait hari ini, materi hari ini, apakah materi hari ini sangat berguna untuk kalian atau tidak? Tentunya berguna. Dan hari ini pun Bapak lihat kelihatannya ada yang happy, ada yang tertawa. Ketika temannya maju ke depan, tertawa, senyum-senyum sendiri di belakang. Ya nanti itu ya bagian pembelajaran kita hari ini ya. Berarti artinya ada yang senang, nggak ada yang lagi sedih kayak hari ini. Semuanya terlihat bahagia semua. Atau pura-pura bahagia. Kemudian, yang terakhir, kesimpulan materi hari ini. Yang mau memberikan kesimpulan? Siapa tadi? Silakan, berdiri. Kesimpulannya, kita sebagai manusia memang sudah seharusnya meletakkan rasa cinta paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita meletakkan rasa cinta paling tinggi kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan segala kemudahan untuk hambanya. Dan tentunya kita akan merasa takut apabila ingin berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan sebagai hamba Allah juga kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cintanya Allah dengan cara mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan pernah menyerah dan putus asa terhadap rahmat Allah, dan jangan takut apabila kita gagal. Oke, itu kesimpulan materi hari ini. Kemudian, nah ini kesimpulan dari Bapak. Mahabbah atau cinta memberikan motivasi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri setelah berusaha. Dan khauf mengingatkan kita agar selalu rendah hati dan takut terhadap akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Ketiganya membentuk hubungan yang seimbang antara pengharapan, rasa takut, dan cinta dalam menjalani kehidupan seorang muslim. Itu kesimpulan kita hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang raja ataupun roja, yaitu tentang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita siap-siap untuk berdoa dan akhiri pembelajaran. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam